Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 675. Pemimpin Aliansi Liu, hutan batu ini memang formasi sihir berskala besar, dan sangat rumit, tapi aku yakin bisa menghancurkannya, kata Dev dengan percaya diri, sambil membuka matanya. Sedikit kejutan terpancar di mata Santi. Ia mengikuti Dev dari dekat, mengamati sekeliling dengan hati-hati, takut memicu jebakan. Selagi Dev berjalan, ia diam-diam menghitung arah dan perubahan rune dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa setiap kali ia melangkah, rune pada pilar batu berubah secara halus, dan perubahan inilah yang menjadi kunci untuk menghancurkan formasi sihir. Mengikuti urutan batang surgawi dan cabang bumi, pertama-tama kita harus menemukan pilar batu yang sesuai dengan posisi Jia, kata Dev, mencari targetnya di hutan batu. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah pilar batu tebal. Rune pada pilar ini berkilauan dengan cahaya yang menakutkan, samar-samar beresonansi dengan aura posisi Jia. Dev mengulurkan tangan dan menyentuh rune pada pilar. Seketika, sebuah kekuatan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya, dan berbagai gambaran berkelebat di benaknya, seolah-olah ia sedang melakukan semacam komunikasi misterius dengan formasi sihir kuno ini. Sesaat kemudian, ia membuka matanya, raut wajah gembira terpancar di wajahnya. Ketemu, pilar batu ini adalah titik awal untuk menghancurkan formasi sihir, kata Dev, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan, merapal mantra. Saat ia bergerak, rune pada pilar batu mulai berkedip lebih intens, berkas cahaya memancar keluar darinya, saling bertautan membentuk tirai cahaya raksasa. Dev menarik Santi, melangkah masuk ke dalam tirai cahaya tanpa ragu. Seketika, mereka merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka, dan pemandangan di sekitarnya mengalami transformasi secara dramatis. Hutan batu yang sebelumnya rumit tampaknya telah ditata ulang dan digabungkan kembali oleh kekuatan tak terlihat, memperlihatkan jalan yang jelas di hadapan mereka. Sepertinya kita berada di jalur yang benar. Ayo terus maju, kata Dev, menuntun Santi menyusuri jalan tersebut. Di sepanjang jalan, mereka menemukan lebih banyak pilar batu serupa, masing-masing mewakili lokasi dan variasi rune yang berbeda. Berbekal pengetahuan mendalam tentang formasi, Dev berulang kali menemukan solusinya secara akurat, dan berhasil melewati berbagai rintangan. Semakin mereka menjelajah lebih dalam, aura di dalam hutan batu menjadi semakin misterius dan kuat. Tuan Muda Chen, teknik formasi Anda sungguh luar biasa. Saya tidak pernah tahu Anda begitu hebat, kata Santi, menatap Dev dengan kagum. Ah, itu biasa saja. Dev tersenyum. Tentu saja, ia telah menerima pelajaran itu secara pribadi dari leluhur pola ilahi dan iblis formasi. Istana Gerbang Surgawi. Akhirnya, setelah melintasi area berkabut, sebuah istana megah muncul di hadapan mereka. Istana itu menjulang tinggi ke awan, kehadirannya yang megah menyerupai kediaman dewa kuno. Dinding istana terbuat dari balok-balok batu besar, masing-masing diukir dengan pola-pola indah, binatang mistis, rune misterius, dan formasi. Dev dan Santi perlahan mendekati istana. Pintu-pintunya tertutup rapat, dipenuhi rune dan pola yang rumit, memancarkan kekuatan pembatas yang kuat. Dev dengan cermat memeriksa rune di pintu-pintu, menemukan hubungan rumit dengan rune yang mereka temui di hutan batu. Sepertinya untuk membuka pintu ini, kita perlu mematahkan batasan rune, kata Dev, memejamkan mata lagi dan mulai menguraikan misteri rune dalam benaknya. Santi berdiri diam di samping, tatapannya tertuju pada pintu-pintu, hatinya dipenuhi antisipasi dan ketegangan. Setelah perhitungan dan percobaan yang melelahkan, Dev akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan segel rune tersebut. Ia dengan cepat membentuk segel tangan, merapal mantra. Sinar cahaya melesat dari tangannya, mengenai rune di pintu. Saat cahaya berkedip, rune-rune tersebut mulai berubah. Garis-garis yang sebelumnya terhubung erat mengendur, dan sebuah kekuatan dahsyat melonjak dari dalam pintu. Sekarang, teriak Dev, mendorong kuat dengan kedua tangannya. Pintu perlahan terbuka, aura kuno dan misterius menyerbu keluar, seolah membawa mereka ke dunia yang sama sekali baru. Bagian dalam aula luas dan terang, lantainya dilapisi marmer halus, diukir dengan berbagai pola dan rune misterius.
Di sekeliling aula berdiri banyak patung besar, masing-masing dengan bentuk yang berbeda, ada yang megah dan hikmat, yang lain misterius dan tak terduga, seolah menjaga rahasia di dalamnya. Di tengah aula terdapat sebuah panggung batu besar, di atasnya terdapat sebuah buku kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Dev dan Santi perlahan mendekati platform batu, mata mereka terpaku pada buku kuno itu. Mereka bisa merasakan bahwa buku itu mengandung misteri tak berujung dan kekuatan yang luar biasa. Mungkinkah ini harta karun legendaris dari reruntuhan Gunung Gerbang Surgawi? Gumam Santi, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Dev mengangguk, berkata, sangat mungkin, tetapi kita harus tetap berhati-hati. Mungkin ada bahaya tersembunyi lainnya di dalam aula ini. Tepat saat mereka hendak meraih buku itu, gemuruh yang dalam tiba-tiba menggema di aula, dan tanah mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, berkas cahaya hitam melesat keluar dari seluruh aula, menyatu membentuk pusaran hitam raksasa. Aura yang kuat dan jahat terpancar dari pusaran itu, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung mereka. Bahaya, teriak Dev, dengan cepat melindungi Santi di belakangnya, tangannya membentuk segel tangan, bersiap menghadapi bahaya yang akan datang. Sesosok tubuh perlahan muncul dari pusaran hitam itu. Itu adalah seorang pria misterius berjubah hitam. Wajahnya diselimuti kabut hitam, menutupi wajahnya. Siapa kalian? Beraninya kalian masuk ke reruntuhan Gunung Tianmen Gerbang Surgawi? Suara pria misterius itu berat dan serak, seolah berasal dari neraka. Dev menatap pria misterius itu tanpa rasa takut dan berkata, kami datang ke sini secara kebetulan dan tidak berniat jahat. Namun, kami bertekad untuk mendapatkan buku kuno di aula ini. Pria misterius itu mencibir dan berkata, Kau pikir kau bisa mengambil buku kuno itu? Kau gila? Buku kuno itu adalah harta karun yang telah kujaga selama bertahun-tahun. Tak seorang pun dari kalian bisa mengambilnya hari ini. Setelah itu, pria misterius itu melambaikan tangannya, dan gelombang energi hitam menyapu ke arah Dev dan Santi. Dev dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk perisai pelindung, melindungi Santi di dalamnya. Pada saat yang sama, ia dengan cepat membentuk segel tangan, dan aliran energi spiritual yang kuat melesat keluar bagaikan anak panah, menghantam gelombang energi hitam. Wus, blaar! Dengan suara dentuman keras, kekuatan spiritual dan gelombang energi hitam saling meniadakan, memancarkan cahaya terang. Dev dan pria misterius itu mundur beberapa langkah, mata mereka saling menatap tajam, tak satu pun berani lengah. Dev dan Santi bertukar pandang, sorot mata mereka tajam. Mereka tahu bahwa hanya dengan bekerja sama, mereka dapat bertahan hidup di reruntuhan misterius dan berbahaya ini. Pemimpin aliansi Liu, ayo serang dari kedua sisi, serang saat dia lengah, kata Dev lembut, suaranya mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Santi mengangguk pelan, pedang panjangnya memancarkan cahaya dingin yang tajam. Ia berteriak, baiklah. Begitu ia selesai berbicara, keduanya bergerak secepat kilat. Dev menyalurkan energi spiritualnya, tubuhnya memancarkan cahaya yang kuat, bagaikan matahari yang terik, menyerbu ke arah kanan pria misterius itu. Santi, di sisi lain, melompat ringan, bagaikan burung layang-layang yang lincah, menyerang pria misterius itu dari kiri. Melihat ini, pria misterius itu menyeringai sinis. Ia dengan cepat membentuk segel tangan, merapal mantra. Seketika, cahaya hitam di sekitarnya semakin kuat, membentuk paku-paku hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Dev dan Santi. Mata Dev menajam. Ia mendorong tangannya ke depan, melepaskan gelombang energi spiritual yang dahsyat yang berubah menjadi perisai emas raksasa, menangkis paku-paku hitam yang datang. Pada saat yang sama, Santi menghindari paku-paku itu dengan gerakan cepat, pedang panjangnya melengkung anggun seperti meteor, mengarah langsung ke dada pria misterius itu. Pria misterius itu menghindar, dengan mudah menghindari serangan Santi, lalu mengayunkan tangannya ke belakang, mengirimkan gelombang energi hitam ke arah Santi. Santi bereaksi cepat, menyentuh lantai dengan ringan menggunakan jari-jari kakinya, tubuhnya melayang mundur, menghindari dampak gelombang energi. Oh, hanya itu yang kau punya? Cibir pria misterius itu. Dev mencibir, jangan terlalu sombong. Setelah itu, ia dengan cepat mengganti segel tangan, merapal mantra kuno.
Udara di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan rune emas beterbangan dari tubuhnya, membentuk lingkaran sihir emas raksasa di udara. Serang! Dev berteriak, dan lingkaran sihir emas itu menekan pria misterius itu. Pria misterius itu merasakan tekanan luar biasa dari lingkaran sihir emas, ekspresinya sedikit berubah. Ia kembali membentuk segel tangan, mencoba bertahan dari serangan itu. Namun, lingkaran sihir emas Dev sangat kuat, dan pertahanan pria misterius itu tampak lemah. Saat ini, Santi memanfaatkan kesempatan itu, mengeluarkan teriakan halus. Pedang panjangnya memancarkan cahaya menyilaukan saat ia melepaskan teknik pamungkas aliansi iblis surgawi, bayangan pedang iblis bumi, mengirimkan serangkaian bayangan pedang tajam ke arah pria misterius itu. Pria misterius itu kewalahan, harus berhadapan dengan lingkaran sihir emas Dev dan menghindari serangan bayangan pedang Santi, mendapati dirinya dalam kesulitan. Ia meraung, tubuhnya memancarkan cahaya hitam saat ia mencoba melepaskan diri dari belenggu susunan sihir emas. Melihat ini, Dev meningkatkan kekuatan spiritualnya, membuat lingkaran sihir emas semakin terang, menekan pria misterius itu dengan erat. Santi memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekat, pedang panjangnya menusuk organ vital pria misterius itu bagaikan kilat. Oh, tidak! Pria misterius itu meraung putus asa, mencoba menghindari serangan Santi, tetapi sudah terlambat. Pedang panjang Santi menembus dada pria misterius itu dengan akurat, dan semburan darah hitam menyembur dari lukanya. Tubuh pria misterius itu bergoyang beberapa kali, lalu perlahan runtuh. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun, saat pria misterius itu jatuh, senyum muncul di wajahnya. Tetapi baik Dev maupun Santi tidak menyadarinya. Dev menonaktifkan lingkaran sihir emas, bertukar pandang dengan Santi, dan keduanya menghela napas lega. Akhirnya, kita berhasil mengatasinya, kata Santi, dengan senyum lelah namun lega di wajahnya. Dev mengangguk, ayo cepat dan dapatkan buku kuno itu. Keduanya tiba di panggung batu, mata mereka tertuju pada buku kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Dev perlahan mengulurkan tangannya, dan begitu jari-jarinya menyentuh buku itu, cahaya menyilaukan tiba-tiba menyelimuti mereka. Aum! Dev dan Santi berseru bersamaan. Mereka merasakan kekuatan dahsyat mengalir ke tubuh mereka, pandangan mereka kabur, dan mereka langsung kehilangan kesadaran. Tanah buangan roh, Dev dan Santi perlahan terbangun, kepala mereka berdenyut-denyut seolah dipukul palu berat. Di depan mata mereka terbentang padang pasir yang luas dan tak berbatas. Angin menderu kencang melesatkan pasir dan kerikil, menyengat wajah mereka. Matahari yang terik, bagaikan bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, tanpa henti membakar bumi, seolah seluruh dunia ditelan tungku raksasa. Tuan Muda Chen, di mana kita? Santi bertanya lemah, suaranya diwarnai kebingungan dan ketakutan. Yo ndak tahu kok nanya saya. Dev menggelengkan kepala, alisnya berkerut, berusaha mengingat apa yang telah terjadi. Mereka berada di aula utama reruntuhan Gunung Gerbang Surgawi, bersiap untuk mengambil buku kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Namun saat mereka menyentuh buku itu, cahaya menyilaukan menyelimuti mereka, dan mereka kehilangan kesadaran. Ketika mereka terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di tempat yang asing ini. Aku juga tidak tahu. Ini tidak seperti surga ke-9, juga tidak seperti tempat yang pernah kita kunjungi sebelumnya, kata Dev tanpa daya. Keduanya bertukar pandang, keduanya melihat kekhawatiran dan kegelisahan di mata masing-masing. Untuk mencari tahu di mana mereka berada, mereka memutuskan untuk terbang di udara untuk menyelidiki. Namun, ketika mereka mengedarkan energi spiritual dan mencoba terbang, mereka mendapati tubuh mereka terikat oleh kekuatan tak terlihat, sehingga tidak bisa terbang sama sekali. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan bahwa indera ilahi mereka hanya dapat menjangkau beberapa mil, kekuatan mereka sangat tertekan dibandingkan sebelumnya. Hah, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kekuatan kita tiba-tiba begitu tertekan? Santi berkata dengan cemas, wajahnya penuh kekhawatiran. Dev menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, jangan panik. Karena kita tidak bisa terbang, mari kita berjalan-jalan dan melihat apakah kita bisa menemukan orang dan bertanya kepada mereka di mana tempat ini.
Lalu, keduanya menyeret tubuh mereka yang lelah maju dengan susah payah di atas pasir yang panas menyengat. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang dalam, pasir yang panas menyengat membakar kaki mereka hingga menembus sol sepatu. Namun untuk mengungkap rahasia tempat ini, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Setelah berjalan entah berapa lama, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari depan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah pasir. Dev dan Santi segera waspada, berdiri saling membelakangi, mata mereka tertuju tajam pada apa yang ada di depan. Tak lama kemudian, segerombolan ular muncul dari pasir. Ular-ular ini bervariasi ukuran dan warnanya. Ada yang hitam legam, ada pula yang berwarna-warni. Mereka mendesis dan menjentikan lidah, mengepung Dev dan Santi, mata mereka berbinar-binar penuh keserakahan. "Bangsat, sialan, segerombolan ular," seru Santi, menggenggam pedang panjangnya rat-rat, siap mempertahankan diri dari serangan apapun. Dev mengepalkan tinjunya, sorot mata penuh tekad terpancar. "Jangan panik, kita akan menangani ini dengan hati-hati." Kawanan ular itu melancarkan serangan, masing-masing menerjang mereka bagai anak panah yang dilepaskan dari busur. Dev dan Santi dengan sigap mengacungkan senjata mereka, menghadapi ular-ular itu dalam pertarungan sengit. Namun, kekuatan mereka tertahan, gerakan mereka menjadi jauh lebih lambat, dan setiap ular yang mereka tolak membutuhkan usaha yang cukup besar. Seiring pertempuran berlanjut, kawanan ular itu bertambah banyak, seolah tak ada habisnya. Dev dan Santi perlahan-lahan merasa kewalahan, beberapa gigitan ular menimbulkan luka, pakaian mereka berlumuran darah. "Ini tidak bisa terus berlanjut, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka," teriak Dev. Saat ini, seekor ular raksasa muncul dari kawanan ular itu. Ular ini setebal ember, sisiknya berkilauan dengan kilau metalik, dia adalah Raja Ular. Raja Ular menjentikan lidahnya dan mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, seolah-olah mengejek Dev dan Santi. Dev menatap Raja Ular dan tiba-tiba teringat garis keturunan naga emas di dalam dirinya. Naga emas adalah raja segala binatang, memiliki aura intimidasi alami terhadap ular-ular ini. Maka, tanpa ragu, ia menggores jarinya, membiarkan darahnya menetes ke tanah. Seketika, kekuatan naga yang dahsyat terpancar dari Dev, menyebar keluar. Merasakan kekuatan naga ini, ular-ular itu mundur ketakutan, mendesi sedih. Bahkan Raja Ular yang tadinya sombong pun menunjukkan rasa takut, ia ragu sejenak, lalu berbalik dan memimpin gerombolannya pergi dengan cepat. Dev dan Santi menghela napas lega, jatuh ke tanah, terengah-engah. Pertempuran itu telah membuat mereka kelelahan. Seluruh tubuh mereka terasa sakit, dan bahkan jari-jari mereka sulit digerakkan. "Hampir saja. Jika bukan karena garis keturunan naga emasmu, kita mungkin sudah tamat hari ini," kata Santi, masih terguncang. Dev mengangguk. "Ya, garis keturunan naga emas terkadang berguna. Tapi kita perlu mencari tempat untuk beristirahat dan mengobati luka kita dengan cepat." Saat ini, mereka mendengar langkah kaki mendekat. Dev dan Santi segera waspada, mencengkeram senjata mereka erat-erat dan menatap tajam ke arah suara itu. Tak lama kemudian, seorang wanita tua dan seorang anak muncul. Wanita tua itu berambut abu-abu dan wajahnya dipenuhi kerutan. Ia berjalan pincang, bersandar pada tongkat. Anak itu laki-laki, berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Ia menatap Dev dan Santi dengan mata lebar dan penuh rasa ingin tahu. "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya wanita tua itu dengan waspada. Dev segera berkata, "Nenek, kami datang dari tempat lain dan tak sengaja tersesat. Bisakah nenek memberitahu kami di mana tempat ini?" Mendengar kata-kata Dev, kewaspadaan wanita tua itu sedikit berkurang. Ini adalah alam tanah buangan roh, dunia terlantar yang terlupakan. "Bagaimana kalian bisa sampai di sini?" "Apa? Alam tanah buangan roh?" Dev dan Santi bertukar pandang, keduanya melihat kebingungan di mata masing-masing. Mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, juga tidak tahu di mana alam tanah buangan roh berada. "Nenek, kami juga tidak tahu mengapa kami sampai di sini. Awalnya kami berada di reruntuhan ketika kami menyentuh sebuah buku kuno, lalu kehilangan kesadaran, dan ketika kami terbangun,
Kami sudah ada di sini, kata Dev jujur. Wanita tua itu, setelah mendengar kata-kata Dev, berpikir keras, sebuah buku kuno? Mungkinkah itu buku yang legendaris? Sudahlah, jangan bicarakan itu sekarang. Kalian berdua sepertinya terluka. Mengapa kalian tidak kembali ke desa bersama kami? Kami punya ramuan di sana yang bisa mengobati luka kalian. Dev dan Santi ragu-ragu. Mereka tidak yakin apakah wanita tua dan anak itu dapat dipercaya, tetapi mereka terluka parah dan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, jadi mereka hanya bisa mengikuti mereka kembali ke desa untuk melihat seperti apa keadaannya. Maka, mereka pun mengikuti wanita tua dan anak itu menuju desa. Sepanjang perjalanan, wanita tua itu terus mengobrol dengan mereka, menanyakan dari mana mereka berasal dan seperti apa dunia luar. Dev dan Santi menjawab dengan hati-hati, sambil mengamati sekeliling mereka. Setelah berjalan entah berapa lama, mereka akhirnya tiba di desa. Desa itu kecil, hanya memiliki beberapa lusin rumah tangga. Sebagian besar rumah dibangun dari lumpur dan batu, dan tampak sangat sederhana. Penduduk desa, melihat wanita tua itu kembali dengan dua orang asing, semua melirik ke arah mereka dengan rasa ingin tahu. Wanita tua itu membawa Dev dan Santi ke sebuah rumah bobrok, lalu mengambil beberapa tanaman herbal dan mulai mengobati luka mereka. Saat mengobati luka mereka, Dev dan Santi memperhatikan bahwa penduduk desa tampak sangat aneh. Tatapan mereka menunjukkan campuran keserakahan dan ketidakpedulian. Nenek, mengapa orang-orang di desa ini tampak agak aneh? Dev tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bersambung ke episode 676. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.